sementara. Nanti di situ baru dilakukan visum itu oleh dokter dan kepolisian, biasanya dokumentasi ya. Kepolisian biasanya ruangan itu khusus. Kalau yang normal biasanya dibawa ke sana ya, ruang satu lagi itu. Nah misalkan ini yang korban ini kecelakaan atau yang kasus-kasus terkait ini bunuh diri ya, itu akibat korban pinjol ya. Nah, seolah tuh dosanya luar biasa tuh, pinjol sama judol. Nah ini biasanya si orangnya ini dia spesialis ini, saksi mata dari sebelum COVID gitu ya. Dia yang nah ini masih ada bekas darahnya ya. Itu bekas tanah darah nih ya, seperti itulah ya. Ini sebenarnya nggak boleh diliatin ya. Ya inilah pengetahuan kita aja lah ya, bahwa di sini itu khusus untuk penanganan yang korban kecelakaan. Jadi ini sebagai edukasi saja ya gitu. Nah ini ada si Pertamina di situ. Kalau misalkan yang meninggalnya itu infeksius ya, dan ada kondisi yang mungkin terkait pidana atau apa ya, seperti itu. Jadi dokter nanti pada visum di sini sama kepolisian motong ngecek sidik jari. Jadi sudah canggih polisi sekarang ya, ada pengecekan portable. Jadi sidik jari si jenazah itu dicek langsung dan tersambung dengan jaringan satelit, itu langsung ke Mabes. Itu bisa ketahuan, oh ini asalnya tercatat KTP-nya di mana gitu. Nah itu. Nah bila selesai di sini bisa suka langsung dibawa, tergantung ya, suka dibawa langsung ke ambulan lagi. Nah jadi kalau di sini misalkan nah biasanya kalau sudah hancur segimanapun biasanya ya suka dimandiin juga di sini gitu. Karena kalau di masyarakat pasti pada angkat tangan ya, memang dimaklum. Nah di sini tempat pemandian khusus yang infeksius. Nah ini tempat pemandian yang infeksius dengan yang segala bentuk rupa dari kondisi dari jenazah. Jadi di sini kita mandikan. Jadi kalau yang infeksius lebih baik ditangani di rumah sakit yang sudah terlatih atau yang sudah tersertifikasi ya, kayak seperti di rumah sakit pemerintah ya, itu pasti ya. Karena nanti kalau dikhawatirkan kalau kita serahkan ke masyarakat, kembalikan masyarakat itu belum teredukasi ya cara penanganan pemulasaraan jenazah untuk yang infeksius. Nah gitu ya, jadi diprioritaskan lebih baik itu di sini. Nah untuk pemulasaraan sebetulnya hak keluarga dari ahli waris itu tidak ada kewajiban untuk kita, tapi disarankan bila misalkan di surat kematiannya itu ditulis kode B20, TB atau apapun yang infeksius, lebih baik tangani di rumah sakit ya. Itu ini sudah terlatih gitu, mereka ya, kita yang di sini ya. Nah ini jadi dari setelah divisum beres semua, dari kepolisian beres, itu nanti biasanya terserah dari kerabat keluarganya. Kalau dimandikan kita mandikan di sini, di kafani tetap di sini juga atau dibawa ke sana lah ya. Biasanya tetap di sini, kalau infeksius tidak boleh bercampur dengan yang normal ya gitu. Ini untuk pemandiannya ya. Ya serem-serem amat lah ya. Ya nggak serem lah. Nggak usah takut. Itu kita tutup ya. Ini harus kita tutup, takut ada yang nyelonong ke sini. Nah jenazah infeksius kelihatan kan? Jenazah infeksius. Nah ini setiap rumah sakit pasti ada lokasi-lokasi khusus, tempat-tempat khusus yang ini ya, khusus yang infeksius ada, yang normal ada. Nah gitu ya. Jadi untuk ini ruangan yang untuk kasus unik ya, spesial case ya, itu ya. Nah, maksudnya ruang tunggu itu bukan ruang tunggu untuk pengunjung, bukan ya, tapi ruang tunggu untuk
ini ya, maksudnya antrian jenazah di sini. Biasanya kalau sudah banyak ya, itu khusus untuk yang korban kecelakaan dan yang unik-unik ya. Untuk kita matiin lampunya lah. Coba kalau misalnya gelap ya, seperti ini kondisi gelap ya. Di sini nanti bisa kita tes ya. Jadi kalau misalkan ketika melihat gelap ini pikiran kita sudah mulai parno, nah itu berarti kita sudah brainstorming sama media ya. Itu nggak usah takut sebenarnya. Jadi itu buat dosa-dosa waris dari pembuat film. Itu oke. Nah, kita matikan ya, biar hemat listrik juga buat ini biar nggak ada yang nyelonong di sini, kasihan tersesat ke kamar jenazah, wah bahaya. Itu mobil jenazah si Hideung, si Kisaga. Oh, dikunci ya. Kalau nggak dikunci mah nanti kita liatin isi-isinya ya, biar pada tahu. Nanti setelah dari sini kita jalan-jalan seputar sini ya, biar pada tahu suasana ininya. Tapi kalau untuk ada pasien terpaksa kita tutup blur ya, karena tidak boleh, itu privasi ya. Nah kita mulai dari yang jenazah normal nih. Kalau jenazah normal itu biasanya masuknya pertama di sini. Pertama di sini, pintu masuk jenazah. Nah ini ciri khasnya si tangki Pertamina ini. Nah ini ya, nanti kita masuk sana ya. Nah ini tangki Pertamina. Jadi dia itu pengennya di sini gitu. Ini ciri khas dari si Panzer ini. Nah, ini yang sering kalau saya sih ya. Memang selalu terdengar ini ada rantai bunyi gitu ya. Itu karena memang dia pengennya di sini gitu. Jadi ya yang penting mah tong iyalah ya, tong rewel ting lah. Kalau suka masih rewel juga udah kita bertindak gitu. Gitu. Nah ini sering bunyi karena pengen, memang kalau sudah memandikan apapun kita suka lupa ya memindahkan memang tempatnya di sini gitu, tempatnya di sini. Nah kita suka lupa, nah ada yang ngingetin gitu, jadi ngingetinnya dengan bunyi ini gitu, jadi kayak gini bunyi suara rantai lah gitu ya. Nah gitu, ini biasanya kita pakai untuk jenazah yang infeksius dari ruangan ya gitu. Terus sebenarnya terpaksa kita tutup, ini lumayan berat bawahnya tuh, waduh. Itu si apalah terserah teman-teman kasih nama julukan ya. Pengennya di sini, pengennya tempatnya di sini gitu ya. Nggak mau tuh kalau di sana tuh. Ya mungkin karena ini ya, kebetulan jinnya itu jin estetik ya. Jin estetik. Itu kayak. Nah ya, jadi ketika jenazah itu pertama, nah di sini ada tulisan pintu masuk jenazah. Nah ini ya, pintu masuk jenazah. Oke, nah kita masuk. Sebenarnya seperti itu. Nah di sini kita transit dulu. Setelah transit nanti kadang apakah mau dimandikan? Oh tidak, ya sudah, berarti kita lewatin masuk sini. Itu, dan kalau yang tidak dimandikan di sini mau langsung dibawa ya langsung kita bawa ke sini. Nah gitu, di situ transit ya. Nah jadi karena sebelah ini masjid ya, sebelah kamar jenazah itu masjid, jadi tidak usah takut misalkan ya, tidak ada istilah dibiarkan oleh kita, nggak ada ya, nggak ada. Jadi belum pernah ada kasus ya diganggu jin, nggak ada, belum pernah ada lah di sini ya, seperti itu. Nah jadi kalau misalkan dimandikan ya kita mandikan di sini, pemandiannya normal ya. Nah
Ini kan beda kan ya, ada semacam dindingnya ya. Ini ada dindingnya, dinding gitu. Tapi rekomendasi yang model tadi yang kalau lebih bagus mah ya rata gitu. Ini agak susah nih. Kalau sudah orangnya besar tinggi ini agak susah gitu. Jadi dimandiinnya di sini. Itu. Ini saya lagi sendiri ya di sini kamar jenazah. Nah ini. Oke. Setelah selesai baru kita kafani di sini. Nah ini walaupun tua tapi tetap kangen nih. Ini saksi sejarah dari mulai kamar jenazah ada ya. Ini awet betul, jadi sudah ribuan jenazah mungkin ya ini. Sampai berkarat gini ya. Ribuan lah, bukan lagi ratusan ya. Ini saksi sejarah semua dikafani di sini. Masya Allah ini. Saksi sejarah dikafani di sini, nah, seperti itu. Yang lainnya apa ya? Ini kalau darurat, misalkan antrian jenazahnya banyak, kita terpaksa kita kafani sebagian di sini. Gitu. Nah ini tempat sampah pun ini buat edukasi juga ya. Yang organik, nah ini biasanya bekas dari jenazah suka ada ya. Ini apa? Nah beda biasanya warnanya seperti ini, bahan-bahan seperti kasa, bekas kateter, selang dan ibus, apapun urin bag yang nempel di itu, bahkan pembalut wanita, diapers ya. Jadi biohazard ya, jadi bisa ada rentan ini infeksius ya, jadi harus segera dibakar. Di sini ada yang namanya insinerator ya, setiap rumah sakit ada insinerator. Di sini ada yang si hijau ini biasanya bekas-bekas dari pakaian jenazah ya. Nah itu jadi setinggi apapun pangkat Anda teman-teman, tapi kalau sudah di sini ya itu kita gunting, kita babat habis pakainya, terpaksa itu ya. Jadi tidak ada istilah apa namanya itu ya, mohon maaf jenderal atau misalkan laksamana atau apa. Kalau sudah nyampe di sini kita gunting ya gitu, kita gunting pakaiannya betul-betul apa pangkat itu ya udah ngapain juga dibawa gitu. Nah, emang susah kalau dibuka bajunya gitu kan, udah nanti kan bisa gampang bikin lagi kalaupun mau gitu. Jadi gunting, kita kepaksa gunting, tapi biasanya suka diguntingnya di sini nih, tempat pemandian gitu. Mandikan, terus dikafani di sini. Nah setelah di sini biasanya langsung dibawa ke transit ya. Ini kalau misalkan di bawah 8 jam ya, maksimal 8 jam. Kalau melebihi itu, nah kita taruh di freezer 12 jam ya, karena dikhawatirkan 12 jam itu sudah mulai dekomposisi benar itu. Nah kalau misalkan jaraknya jauh harus pakai pesawat ya, atau kalau misalkan korban kecelakaan harus lewat beberapa penduduk padat. Nah baru kita gunakan ini peti mati. Jadi ternyata peti mati itu ada 2 macam ya. Bermacam-macam malah. Ini yang di bawah itu yang paling apa namanya, jadi kelas nggak ngerti juga lah. Ini rata, kalau atasnya bedanya mungkin ini sebenarnya yang paling murah ya. Kata mereka lah ya gitu, karena muslim kan jarang pakai, kecuali kalau muslimnya mau dibawa ke lintas Sumatera, lintas pulau, provinsi, nah harus pakai ini ya, apalagi pakai pesawat ya, harus pakai ini gitu ya. Nah, masih lumayan berat nih penutupnya ya. Ini maksudnya penutup, jadi nggak bisa kita buka. Wah ini berat ya, harus 2 orang. Nah terus ini freezer ini untuk apa istilahnya, menghambat ya, untuk
menghalangi bakteri di dalam tubuh jenazah itu dari dekomposisi ya, jadi melambatkan dekomposisi supaya tidak cepat ini ya. Agak pengap juga memang, ini isolator ya, di dalam tuh isolator. Kalau di rumah sakit yang besar-besar itu wah lebih ini lagi, lebih canggih lagi. Kalau ini cuma gini aja sih. Nah itu seperti ini kapasitas 4 orang, dan ini paling tidak sehebat ini ya, tidak sehebat apa namanya yang di rumah sakit swasta ya, atau di rumah sakit vertikal kelas A gitu ya. Kalau di sini mungkin kemampuannya 4 derajat, 2 derajat ya paling untuk seminggu ya, tapi tidak disarankan lah. Ini kalau di muslim itu harus segera ya. Kecuali ini misalkan Mr. X ya, yang terhambat di pemakaman ya, belum punya kerabat keluarganya, masih belum jelas untuk tindak pidana, perlu penanganan hukum lebih lanjut. Nah itu ya, atau menunggu besoknya diberangkatkan baru bisa besok, bisa di ini ya, di pembekuan di sini ya. Tuh, ini pengaturan suhunya ya, pengaturan suhunya 4 derajat sampai 2 derajat. Kalau di kelas kedokteran forensik itu bisa di bawah 0 ya, -5, -15, -20, itu bisa berbulan-bulan ya. Nah, kalau suhu dingin itu bisa menahan dekomposisi ya, bakteri itu jadi hibernasi lah, jadi beku gitu, bukan mematikan tapi beku ya. Itu aktivitasnya rendah gitu. Itu ini ya, lemari pendingin gitu. Terus apa lagi ya, udah spill. Nah, kalau ini gudang kali ya, gudang untuk kain kafan ya. Kelihatan ya, kain kafan semua.